Izin merekam ya. Oke. Kita mulai, ini sudah direkam. Bu Nina, kameranya. Oh ya, cantik Bu Nina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih, saya ngambil yang tadi sih. Contoh saja mungkin dulu ya. Boleh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Hari ini kita bertemu kembali untuk IHT In-House Training Komite Pembelajaran IPA SMA di SMA 1 Sikut. Sesi pagi hari ini, Senin 7 Juni 2021, kita mulai dari jam 8 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan IHT kita dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita hari ini adalah untuk pengenalan literasi digital. Output dari IHT sendiri adalah memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Kemudian menggunakan platform sebagai sumber daya sekolah untuk memudahkan pembelajaran di sekolah kita. Nah, alurnya kita menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, kemudian eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi, demonstrasi, kemudian elaborasi, koneksi antar materi, dan yang terakhir itu aksi nyata. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama merefleksikan pengalaman Bapak Ibu selama menggunakan platform belajar digital selama pandemi. Nah, mungkin di ini nanti kita sharing saja, karena mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang lebih berpengalaman. Cek Pak Anwar, dikontrol waktu saya. Kemudian bisa nanti menggunakan link kuisis ini untuk refleksinya. Ini nanti bisa dicek. Terbaca di layar? Terbaca. Terbaca ya? Terbaca. Tapi ini menunya sebagai sebagai guru nih. Nanti tinggal kita cantumin aja. Mungkin misalnya platform apa yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, nanti tinggal dimasukin. Kemudian nanti siapa yang paling cepat jawabnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pengalaman. Siapa yang paling cepat menjawab soalnya, nanti kita kasih kayak door prize gitu. Mungkin kita beliin ya yang barang-barang yang antik atau yang unik, untuk apa? Kita kasih ke guru-guru, teman-teman guru yang lain, atau bisa berupa uang kalau memang tidak bersedia, misalnya 20.000 gitu, siapa yang paling cepat. Itu untuk motivasi awal saja mungkin. Kemudian ini udah loading ya. Sudah. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu eksplorasi konsep. Nah, silahkan Bapak Ibu, nanti saya akan tampilkan di layar materi tentang literasi digital, platform pembelajaran digital untuk guru. Beberapa sudah saya bagikan, silahkan dibaca dulu. Mungkin ini ada setelah materi itu ada pertanyaan pemantik. Silahkan dicoba dikerjakan sambil membaca-baca literasi digital. Ini waktunya 1 jam pelajaran. Sudah 1 jam pelajaran, kemudian kita masuk ke ruang kolaborasi. Nah, silahkan berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 silahkan berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 2 silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Ini menggunakan luring. Jadi saya langsung membagi kelompok. Kemudian silahkan diskusikan soal-soal yang sudah saya buat, sudah ada di meja masing-masing kelompok. Mungkin ini dalam bentuk permainan juga, nanti kita kemas dalam bentuk permainan biar lebih seru saja.
Kemudian refleksi, mungkin di antara Bapak Ibu guru materi apa saja yang baru, apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan, apa saja yang platform yang memiliki kekurangan menurut Bapak Ibu, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki, apa saja untuk penggunaan platform digitalnya. Baik, kita masuk ke elaborasi konsep. Saya akan menampilkan materinya, mungkin nanti materi seperti ini, bisa dilihat di layar. Saya akan menjelaskan. Kita masuk ke diskusi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya tentang materi platform digital dan literasi digital? Baik, silakan. Mungkin kelompok lain bisa menanggapi. Ya, betul. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Betul. Jadi kesimpulannya adalah literasi digital adalah konsep di mana kita itu belajar menyerap informasi, teknologi informasi untuk dapat digunakan dan mempermudah pembelajaran kita di kelas. Sekarang kita masuk ke koneksi antar materi. Silakan Bapak Ibu merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan? Baik, sudah. Nah, untuk selanjutnya di masing-masing di depan meja Bapak Ibu itu sudah ada format RTL, rencana tindak lanjut. Mungkin untuk setengah jam pelajaran, setengah jam pelajaran, setengah JP itu kita gunakan untuk pengisian RTL. Kalau ada yang kesulitan, silahkan bisa didiskusikan dengan saya sendiri atau dengan teman-teman yang lain. Baik, silahkan dikumpulkan. Nah, untuk aksi nyata nanti mungkin akan kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Itu mungkin minggu depan. Itu mungkin nanti portofolionya, kemudian dokumen aksi nyata serta foto-foto kegiatannya itu nanti bisa kita kumpulkan, kemudian kita satukan menjadi dokumen sekolah sebagai bentuk tanggung jawab dan laporan terhadap pimpinan kita masing-masing. Itu saja. Nanti untuk pendampingan lebih lanjut bisa kita lakukan sambil menerapkan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan. Bu Nina, masukannya Bu Nina. Saya cut ya, saya pause atau gimana? Record lagi? Pause dulu Pan, kayaknya pause dulu record. Nanti supaya berkatu. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi tentang kurikulum penggerak. Kemarin sudah kita mempelajari tentang profil Pancasila sama Kemarin kita sudah mempelajari tentang teori pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi selanjutnya sekarang menurut Bapak Ibu teori pembelajaran yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Mungkin dari Bu Dwi atau Pak Erpan atau Bu Nina? Pelajaran yang semaunya anak. Memerdekakan. Semaunya anak. Oke, Pak Erpan tadi bilang pelajaran yang semaunya anak. Jadi kalau Bu siapa lagi ada mungkin yang lain? Tanggapan yang lain? Saya Pak Anwar. Oh, Bu Nina, silakan Bu Nina. Kalau menurut saya yang memerdekakan. Oh, pembelajaran yang berpusat pada anak. Seperti itu. Apa dibilang sama Bu Nina tadi? Yang lebih jelas Bu Nina? Sinyalnya kayaknya terputus Bu Nina. Panwar. Mungkin? Panwar. Halo? Ulang. Dia hilang sinyal saya.
Ulang. Dia ulang rekam nih. Oke, ulang dulu. Ulang dulu. Sebentar Pak Erpan. Ya. Erpan, Ya. kalau seandainya sebentar dulu. Kalau seandainya mati di tengah jalan, enggak usah diulang lagi. Ya. Ya, biarkan Nanti dulu. Karena saya rekam juga pakai OBS ini. Saya coba rekam pakai OBS. Karena OBS juga punya batas waktu dia. Nanti kita potong-potong di OBS mana-mana yang bagusan, nanti kita tarik datanya. Oke. Ya. Aman. Saya langsung rekam pakai OBS juga. Udah Direkam rekam. juga pakai ini. Udah rekam ini. Atau lanjut aja nggak Kita mulai apa-apa. dari awal ya. Ya, atau lanjut dah nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, nanti potong. Lanjut. Lanjut. Oke dah. Mungkin Bu Dwi, silakan. Apa kalau menurut Bu Dwi, pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan itu yang tidak membuat anak-anak tertekan. Jadi belajarnya suasana hati yang senang. Jadi gampang ngertinya anak-anaknya. Gitu kayaknya. Benda pembelajaran yang membuat anak lebih gampang mengerti seperti itu ya? Yang tidak membuat tertekan, tidak tegang, gurunya nggak ngomel-ngomel gitu. Jadi kalau menurut Pak Erpan bagaimana? Ada tambahan mungkin? Pelajaran yang semaunya anak. Itu kayaknya. Pelajaran yang semaunya anak boleh lah, tapi kalau semaunya anak harus ada batasannya ya. Mungkin pembelajaran yang memerdekakan itu yang memberikan minat dan potensi anak untuk berkembang. Jadi tidak terbatas pada guru saja yang memberikan materi, sedangkan anak tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Artinya terpusat pada guru. Kalau yang pendidikan yang memerdekakan itu terpusat pada anak. Nah, seperti itu mungkin anunya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan kedua, saya coba lagi lempar pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, biasanya di sekolah untuk menggali potensi anak itu biasanya pakai apa Bapak Ibu? Untuk menggali potensi atau minat bakat anak itu pakai apa biasanya? Ikut ekskul mungkin? Ikut ekskul boleh. Apalagi yang untuk yang misalkan untuk yang potensi secara umum, misalkan bakatnya di sini, kemudian arahnya kemana itu bisa digali melalui apa biasanya? Biasanya dilaksanakan di sekolah Ibu pakai apa biasanya Bapak Ibu? Tes gimana ya? Tes bisa, tes bisanya tes apa biasa tes minat, tes bakat ya. Tes minat ya. Nah, tes bakat, tes minat, kemudian angket juga bisa kayaknya ya, angket. Kemudian observasi juga bisa Bapak Ibu ya. Observasi. Terus kalau kaitannya Bapak Ibu kan kemarin sudah kita belajar tentang kaitannya dengan kurikulum penggerak ini kan bahasanya kalau kurikulum penggerak itu merdeka belajar. Ya, kita tujuannya supaya anak-anak itu merdeka belajar. Jadi apa hubungan kira-kira Bapak Ibu, apa hubungan atau relevansi antara merdeka belajar dengan potensi atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Apa kira-kira relevansinya? Silakan Pak Erpan mungkin atau Bu Nina atau Bu Ari. Sepertinya kurikulumnya yang di sekolah penggerak itu akan mendukung merdeka belajar. Kayak sepertinya program-program untuk yang sekolah penggerak itu akan mendukung merdeka belajar. Sekolah penggerak akan mendukung program merdeka belajar. Nah, seperti itu. Kalau Bu Nina, ada tambahan mungkin? Ya, mungkin nanti kalau di itu sekolah penggerak itu kan memang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kayaknya cocok ya Bang. Cocok sekali program sekolah penggerak ini dengan merdeka belajar. Kalau Bu Dwi? Ya, nyambung kayaknya ya. Nyambung kayaknya dia jadi merdeka belajar itu menjadi apa ya? Cara untuk apa namanya? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya. Jadi ya bisa seiring sejalan dengan tujuan pendidikan yang saat ini direncanakan. Sama sih pendapatnya dengan Bu Nina.
Oke, kemudian dapat kita simpulkan kalau begitu ya. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memusatkan pembelajaran kepada anak, kemudian dapat mengembangkan potensi dan minat bakat yang ada pada anak dengan tujuannya adalah untuk mencapai peserta didik yang berprofil Pancasila. Kayak gitu Bu, Bapak Ibu ya, kesimpulan yang kita peroleh pagi ini. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek aja dah Epan, udah. Belum. Udah direkam Epan? Oke. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang hebat, yang saya banggakan, IHT kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Anwar sudah mengisi materi tentang Merdeka Belajar, pembelajaran yang memerdekakan, dan sempat disinggung tadi sedikit tentang profil pelajar Pancasila, itu yang akan kita bahas sekarang. Materinya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan sudah dibaca ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita elaborasi. Saya belum siapkan pertanyaannya sebenarnya ini, tapi kalau boleh saya bertanya, sebelum membaca tentang materi profil pelajar Pancasila, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar atau membaca judulnya, profil pelajar Pancasila? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Saya mungkin Ibu. Silakan. Jangan mungkin Pak, silakan aja. Oh iya. Jadi kalau dari judulnya saja pelajar Pancasila, jadi mungkin siswa yang kita diharapkan siswa yang mampu berkarakter menjiwai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Pendapat yang lain mungkin? Mungkin silakan Ibu. Di Pancasila dari jadi sepertinya di sini memang yang berundang-undang bertakwa, rasa toleransi mungkin, kemudian dia juga bisa persatuan Indonesia itu berarti dia menghargai perbedaan dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian mungkin juga dia adil dan demokrasi gitu mungkin. Oke. Pak Irfan mungkin ada pendapat? Lanjut saja Bu nanti. Oke, lanjut ya. Oke, itu adalah yang Bapak Ibu pikirkan ketika membaca materi ini. Nah, setelah Bapak Ibu membaca materi ini, apakah pemikiran Bapak Ibu yang tadi berkaitan dengan pertanyaan pertama itu sama, sesuai, atau mungkin ada menjadi lebih bertambah wawasannya atau bagaimana Bapak Ibu? Kan kadang kalau kita baca buku, baca artikel kan baca judulnya dulu nih. Baca judulnya. Pasti di dalam pikiran pasti ada mungkin ini materi tentang ini, bukunya judulnya isinya seperti ini. Nah, setelah membaca tentang materi profil pelajar Pancasila, apakah yang Bapak Ibu pikirkan di awal tadi sama dengan isi yang sudah Bapak Ibu baca? Boleh disampaikan, silakan. Gimana? Saya Bu. Silakan. Untuk profil pelajar Pancasila itu ternyata ada 6 profil yang muncul. Saya kira mirip dengan Pancasila yang jumlahnya 5 sila tadi. Itu saja ternyata ada 6. Gitu, Bu. Ya, ada 6 ya. Oke. Bapak Ibu yang lain? Sampaikan saja Bu, mungkin kita ada tambahan. Sedikit ini Bu Dwi. Ya, banyak juga tidak apa-apa Pak. Ayo. Jadi kalau kita bandingkan, ini membandingkan aja Bu Dwi ya. Kalau boleh. kita membandingkan, kan ini kan sekolah penggerak. Kalau yang sekolah kurikulum 2013 yang selama ini kita laksanakan itu juga kayaknya mengandung profil Pancasila Bu. Cuman mungkin masih terintegrasi, tidak seperti yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang kan profilnya sudah dipisah-pisah dan sudah khusus lah modelnya. Kalau dulu kan karakternya langsung dijabarkan, dikumpulkan, dijabarkan.
Kalau sekarang karakter Pancasila yang ada di yang kurikulum penggerak ini sudah dipisah-pisah, sudah khusus tersendiri lah dibuat, sehingga kita sebagai guru itu lebih bisa memilih mana karakter-karakter yang akan kita tempatkan ketika kita melaksanakan yang kita inginkan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin aja tambahan dari saya, Bu. Iya, ya kalau dengan adanya 6 dimensi itu menjadi lebih terperinci ya, berkaitan dengan keimanan, kemudian gotong royong, kebinekaan. Kalau keimanan kayak istilah pertama seolah-olah seperti itu ya, kemudian kebinekaan kayak Persatuan Indonesia dan seterusnya itu ya kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga ini yang penting, kira-kira ada gambaran nggak nanti pada saat di sekolah, entah itu di dalam kelas atau di luar kelas, bagaimana cara Bapak Ibu sebagai guru untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Yang sederhana aja, misalnya contoh aja, bagaimana kira-kira untuk mewujudkannya. Ini kan tujuannya nih untuk karakter peserta didik yang kita inginkan itu yang seperti ini profil pelajar Pancasila. Caranya bagaimana di sekolah, entah itu di dalam kelas atau di luar kelas seperti apa? Mungkin saya, nanti Bu. Boleh. Coba boleh Siapa satu-satu dulu, Bu coba. Nina dulu, Bu Pak Ayo. Ervan. Silakan. mungkin nanti akan saya integrasikan dengan mata pelajaran saya. Kemudian kita coba menerapkannya mulai dari diri. Kita sebagai guru menjadi teladan 6 profil Betul. pelajar Pancasila itu. Seperti itu mungkin, Bu. Iya. Ada tambahan? Yang pertama betul Pak Irfan, kita menjadi teladan, kita kan guru ya, digugu dan ditiru. Sebagai guru kita juga harus awalnya siswa melihat kita dulu baru mereka bisa mengikuti. Oke, yang berikutnya contoh lain. Mungkin saya tambahkan sedikit. Iya, seperti Pak silakan. Ervan. Mungkin kalau yang beriman, berakhlak itu mungkin karena ini bahasanya karakter ya, profil karakter, mungkin kita tanamkan di anak secara perlahan-lahan supaya terbiasa. Misalkan di sekolah Pembiasaan kami berarti itu, ya. nah pembiasaan. Di sekolah kami itu menggunakan kayak beriman, bertakwa itu kami gunakan anak-anak kami arahkan setiap pagi untuk ke musola, untuk mengaji, untuk ceramah barang 15 menit sebelum masuk ke sekolah, sehingga ada kegiatan yang dapat membangun jiwa religius dalam diri siswa. Kemudian untuk yang lain-lain, karakter yang lain di sekolah kami bisa kami bangun melalui proses pembelajaran. Dalam pembelajaran misalkan seperti diskusi, itu kerjasamanya di sana, gotong royong di sana, kemudian kreatifnya nanti mungkin pas diskusinya membuat LK atau melakukan percobaan, itu bisa dimasukkan di sana. Itu tambahan dari saya, Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Anwar. Bu Nina mungkin ada tambahan atau ingin menguatkan pendapat dari Pak Ervan dan Pak Anwar? Ya, mungkin dari itu hampir sama ya sebenarnya, ya berarti kita membiasakan gitu, membiasakan. Jadi misalnya belum masuk biasa untuk kemudian mungkin kalau yang saya kan misalnya pagi saat kita cek absen, kita juga cek sholatnya gitu. Apakah kemarin itu sholatnya lengkap atau tidak? Kalau yang mengenai keimanan, artinya sama dengan yang tadi. Kita juga kalau pas diskusi berarti kita lihat itu yaitu bisakah berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa mau berbagi atau bagaimana. Oke. Ya, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Dari 3 pertanyaan kayaknya cukup ya. Kita sudah ada gambaran apa itu profil pelajar Pancasila, kemudian arahnya kemana dan caranya bagaimana. Betul tadi menjadi teladan itu yang penting, mengintegrasikannya dengan pelajaran kita masing-masing, kemudian pembiasaan seperti kata pepatah, bisa karena biasa ya. Ini memang tidak mudah, perlu kerja sama semua warga sekolah. Guru-guru pun kalau hanya 1-2 guru saja yang menjalankannya itu tidak bisa, perlu kerjasama untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Itu saya rasa kesimpulan untuk materi ini, Bapak Ibu.
Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya nanti eh, Ibu Nina yang akan menyampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nina langsung saja. Pan, waktunya masih ada nggak? Aman. Gimana waktunya Pak Erwan? Masih. Nanti ada pemberitahuan. Ayo Bu Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, saya harap semangat ya karena ini udah sore. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk mengikuti UKT ini. Sebelumnya kan kita udah cerita tentang pelajaran Pancasila, kemudian kemarin juga kita udah cerita tentang capaian pembelajaran gitu. Nah, sekarang ya materi kita sekarang kan mengenai ini ya, mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi membaca, berdiskusi, nah mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah dari yang sudah saya paham, Bapak pelajari dan Bapak diskusikan, Ibu juga, kira-kira dari materi alur tujuan pembelajaran ini, apa yang sudah Bapak Ibu pahami? Boleh izin bicara? Alur tujuan pembelajaran ya. Ya, jadi tentang alur tujuan pembelajaran harus bisa menguraikannya dari capaian pembelajaran menjadi tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan taksonomi Bloom. Itu yang kayaknya agak rumit menurut saya. Itu aja kayaknya dari satu CP diuraikan menjadi tujuan dengan menggunakan taksonomi Bloom yang memang sudah ada. Itu aja Bu dari saya, pendapat saya. Ya, terima kasih Budi. Mungkin ada yang lain dari Pak Anwar atau dari Pak Ervan mungkin. Apa yang sudah Bapak pahami gitu mengenai tujuan pembelajaran ini? Jadi kalau dari saya setelah membaca modulnya, pemahaman saya mengenai alur tujuan pembelajaran itu pertama sebenarnya kita menurunkan dari capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah. Jadi dari capaian pembelajaran itu kita menurunkan bagaimana alur tujuan pembelajaran yang kita buat, di mana alur-alur tersebut harus berisi konten, kemudian kompetensi dulu, konten, baru variasinya. Jadi ada 3 faktor yang harus ada dalam tujuan pembelajaran ketika kita membuat alur. Itu harus ada kompetensinya, harus ada konten dan variasi. Sebenarnya kalau saya lihat Bu, ini pendapat yang Bu, kalau yang di alur pembelajaran yang di kurikulum sekolah penggerak ini sebenarnya sudah ada juga di kurikulum 2013. Cuman mungkin disatukan caranya kalau di di kurikulum 2013 itu di tujuan pembelajaran. Cuman kalau di tujuan yang di sini itu bedanya per kegiatan itu harus tiga-tiganya masuk. Kalau yang dulu kan di kurikulum 2013 tiga-tiganya include untuk semua, bukan untuk satu-satu. Jadi tujuannya terpisah-terpisah. Kalau yang sekarang tujuannya satu, tiga-tiganya masuk, kompetensi, konten, dan variasinya. Jadi untuk menyusun alurnya seperti itu. Mungkin itu saja dari Tiang, Bu. Ya, terima kasih Pak Anwar. Mungkin dari Pak Ervan mungkin ada tambahan. Cuman menguatkan jawabannya Pak Anwar, Bu.
Ya. Saya setuju dengan jawaban Pak Anwar. Dan untuk alur tujuan pembelajaran itu kan akan mempertimbangkan fase dibentuk dalam bentuk fase-fase nanti yang akan mengakomodir karakteristik murid. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Berarti secara umum kita udah paham ya mengenai prinsip penyusunan alur kata Pak Anwar. Jadi sebenarnya Budi suaranya putus-putus. ya mungkin kita analogkan kemarin penyusunan alur tujuan pembelajaran ini kalau kita analogkan dengan kurikulum 13 itu analog dengan apa kira-kira ya Pak? Dengan KIKD mungkin. Kalau yang alur tujuan pembelajaran dengan KD ya, kalau tujuan pembelajaran kan KD ya, kalau KD capaian kayaknya kan ya. kompetensi inti. Kalau Iya, tujuan, kayaknya. kalau tujuan kan kayaknya kompetensi dasarnya. Kalau alurnya itu nanti alur tujuan pembelajaran itu, tapi kan itu Indikator? Ya, mungkin Pak Ervan, kalau menurut Pak Ervan gimana? Mungkin KD sama KD ya. Oh, ya. Jadi kalau kita analogkan bahwa capaian pembelajaran itu seperti KI, berarti yang tujuan itu adalah KD-nya ya Pak Ibu ya. Ya. Sementara yang alurnya itu mungkin kita samakan dengan seperti silabus atau gimana kira-kira Pak? Menurut Bapak Ibu? Karena kan sudah merupakan kumpulan KD ya mungkin ya. Bisa dikatakan silabus. Kemudian tadi itu yang udah kita pahami Pak ya. Kira-kira yang Bapak Ibu belum pahami menyusun indikator untuk KKO-nya mungkin untuk yang alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kalau Pak Anwar? Mungkin kalau dia masalah waktunya Bu yang belum dipahami karena kita terbentur waktu di sini kan ketika kita menyusun sebuah alur tujuan pembelajaran ini sebagai aja Bu, bukan tanggapan cuman masukan aja Bu. Yang masukkan aja bagaimana karena kesulitannya yang belum dipahami itu nanti Pak pas membagi antara tujuan pembelajaran sedangkan keadaan seperti sekarang kita itu kan masa pandemi Bu. Jadi bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran yang dengan waktu yang sangat singkat itu bisa kita susun yang mencakup atau semua kebutuhan murid atau peserta didik. Jadi itu ke tempat belum dipahami, belum saya pahami betul. Mudah-mudahan besok dengan ada pelatihan ini kita setelah diterapkan itu ada titik terang lah Bu. Nah, terima kasih Bu Nina. Ya, betul Pak ya. Ini sebenarnya kalau penyusunan ini kayak KKO atau apa gitu ya, mungkin yang seperti kita sering berlatih ya, kita apa ya sering diskusi mungkin dan untuk apa mungkin ya karena ini juga baru jadi mungkin kita akan sering bertanya kepada yang lain. Oke, masih ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu? Cukup Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau memang sudah paham mungkin untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita akan berjumpa besok lagi dengan materi yang lain. Okay? Mungkin untuk pengembangannya nanti kita akan ke modul ajar yang mungkin akan disampaikan oleh instruktur yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari selesai. Foto dulu.
Senyum. Sudah nyala lampunya di sana? Alhamdulillah sudah Nyala putih. lampunya. Oh ya, Nyala. nggak Nanti jadi edit. hantu lagi. Ini Panwar sengaja masih rekaman, jadi nanti di belakang layarnya kita seperti ini gitu. Edit ya. Nanti diedit sama Panwar. Wah, HP saya soalnya dia penuh memorinya. Udah kan tadi sampai dia support. support memorinya. Tambah memori atau ganti HP itu Nah, solusinya? lebih ke ganti HP. Foto Ci Bapak Ibu boleh nanya nggak? Boleh nanya. Dikit. ulang Panwar. Ulang Panwar gerak. Oke. Ci ulang. Cis. Ulang. Oke. Sebelum ditutup Bapak Ibu boleh nanya nggak? Ayo. Enggak apa-apa, bebas saja, masih ada waktu. Ini nggak dengan materi ini. Beberapa hari kemarin ditanya sama guru di sekolah, guru senior, IPA juga. Ini nanti kita belajarnya bagaimana kita yang nggak ikut komite sekolah penggerak, gimana cara belajarnya? Saya bilang nanti ada penimbasan. Nah, cuman penimbasannya ini nanti kayak gimana? Saya nggak bisa jelasin karena belum tahu. Kira-kira Bapak Ibu sudah dapat info kah? Apa gambaran gimana begitu? Karena kalau kita jelasin, ini saya juga nggak tahu gimana, belum tahu. Gimana kan Pak Irfan kan udah pernah dengar. Kalau kan ada di modul yang IHT itu nanti yang pertama yang dilakukan sama sekolah nanti setelah tahap 4 selesai, dan sampai tahap 4 yang tahap 2-nya udah keluar semua tuh, tinggal bahasa Inggris Yang tahap sama 4 apa ya? Ini kan ada tahap 4 pelatihannya. Gelombang. Yang gelombang pertama ya sama gelombang kedua sampai gelombang keempat. Untuk yang gelombang keduanya itu mungkin rata-rata sekolah nih. Di sekolah saya itu sudah hampir semuanya, tinggal 2 yang belum. Nanti mungkin di tahap berikutnya itu ya guru BK sama bahasa Inggris. Nah, jika semuanya sudah selesai pelatihan, maka nanti langkah pertama yang harus dilakukan sama kepala sekolah adalah membuat SK narasumber IHT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua membuat jadwal pengimbasan. Itu nanti misalnya di minggu pertama bulan Juli misalnya. Itu pengimbasan. Kemudian setelah itu nanti minggu keduanya kan sudah mau belum sih masuk itu, udah mau siap-siap masuk sekolah. Nah, itu sih tinggal aksi nyatanya. Mungkin nanti akan ada pendampingan langsung ada lokakarya kepala sekolah yang sebelum masuk sepertinya. Kemudian nanti ada pendampingan dari instruktur, pendamping sekolah, instruktur secara luring. Tapi bukan panana. Ada nanti tim ahli, tim ahli untuk mendampingi. Tempat gitu ya? Ya, yang bertugas di sekolah masing-masing. Tim ahlinya. Kayak instruktur, tapi instruktur untuk sekolah. Pengimbasannya ke guru IPA. Kita kan IPA nih. Ya. Ke IPA semua apa ke guru IPA yang mengajar kelas 10 saja? Ke semuanya kayaknya. Ke semua ya. Karena kan guru IPA itu kemarin sempat nanya guru IPA itu apakah boleh guru IPA yang mana, kan saya guru fisika, kemarin saya suruh yang lain guru mana boleh, karena sebenarnya intinya sama sebenarnya antara guru IPA, IPS segala macam intinya sama, tapi kenapa kita dipilih? Karena mungkin pas perangkatnya itu nanti bukan pas membuat modul ajar. Kan kita kalau beda jurusan kan enggak bisa kita lalu sehingga kebetulan di sekolah saya yang kena masih sendirian saya, yang tahap kedua ini besok kalau nggak salah hari Senin udah mulai, itu banyak dia. Banyak. 8 orang yang kena besok ini di sekolah saya, sehingga kok gitu ya, kita sendirian aja.
karena Uji Iya, di coba lab ya? tuh saya sendiri aja. Uji coba, Bu. Mungkin ini Uji ya. coba. makanya Oh gitu. Dekat sendiri ya. ketika membuat tugas juga enggak ada artinya kalau banyak Nggak ada temannya kan yang bisa saling ditanya. share segala macam. Ini kalau ini kan Betul, sendiri aja. betul. Yang besok itu lebih enak lagi. Kata kepala sekolah juga saya ngomong sama kepala sekolah kemarin, yang setelahnya itu lebih enak lagi karena kan sudah ada data segala macam katanya tinggal di sama seperti saya kemarin pelatihan katanya tinggal Dibelikan di nasi. nah itu tinggal di yang jelas Karena banyak ya. yang jelas Ya, Mas, yang jelas nasi, kemungkinan Bu, kuota, hidup kemungkinan terjamin lah. Aduh, kemungkinan kita IHT-nya setelah semua dapat kayaknya Bu. Bukan kemungkinan, udah Kayaknya ada jadwal. Udah ada di jadwalnya alur, setelah kita di semua dapat, schedule. di schedule-nya itu setelah kita semua dapat baru kita IHT. Jadi nanti IHT-nya mungkin yang dikirim inilah yang akan menjadi narasumber tapi didampingi, ada pendampingnya nanti kayaknya. Iya sih. Pendamping sekolah. Tetap sih kita perlu pendamping karena kalau tetap ada pendamping cuman Kak. Kita seperti perlu katanya ya. Pak, sepertinya katanya Pak Nana tadi pagi, yang penting jangan pikirkan itu dulu, yang penting jalan aja dulu katanya tadi kan. Yang penting jalan dulu. Kita juga masih belum paham. Yang penting Kepala kan sekolah kita yang seperti yang saya lihat kemarin kepala sekolah juga saya konsultasi katanya kita akan luring juga Bu pelatihannya. Kalau nggak salah Oktober, kalau nggak salah katanya, tapi tidak tahu juga, mudah-mudahan jadi Oktober katanya luringnya Bu. Kalau di secara umum gini dia, kita nanti akan daring, terus nanti ada lokakarya untuk kepala sekolah, itu kalau nggak salah 3 kali. Kemudian kita nanti di bulan Oktober itu ada lokakarya, nanti akan dikumpulkan perumpun luring. Mirip lah sama kepala sekolah, cuman kepala sekolah itu lokakaryanya lebih sering. Kita ini pesertanya yang luring. Ya, luring IPA. Sesuai, yang luring ya Pak. Sesuai rumpunnya. Betul. Mungkin teknisnya cuman nanti akan ke sekolah langsung oleh tim ahli atau akan kita dikumpulkan di luar gitu, di luar sekolah. Nah itu yang mungkin masih belum karena pandemi ini. Yang belum pasti. Ya itu yang belum pasti. Yang penting sudah jelas lokaryanya. Yang jelas 7 bulan ini kita latihan aja dulu Bu. Itu bahasanya. Jadi yang 7 bulan ke depan, 6 bulan ke depannya masih sedang menggodok latihan aja. Jadi enggak langsung harus langsung jadi itu. Siapa tahu juga dibubarkan. Bahasanya kemarin baru mau jalan sudah bubar. Itu katanya jadi gitu ya. Saya kemarin tanya kepala sekolah kan, kebetulan kepala sekolah juga sama kepala sekolahnya Pak Erpan ini cuma satu, dia kan agak hubungannya agak bagus, komunikasinya bagus, sehingga saya tanya bagaimana ini yang seperti ini apakah kita lanjut atau gimana, sedangkan sudah mepet waktu. Bahasanya ya 7 bulan ini kita harus berikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru dan orang tua siswa katanya, karena banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan selama 7 bulan ini untuk memperdalam pemahaman tentang sekolah penggerak ini. Artinya sambil jalan modelnya, enggak langsung. Ini juga untuk yang tahap 4 itu kalau kita lihat dari schedule awal itu, untuk yang waka kurikulum terutama, itu nanti akan disamakan dia waktunya dengan BK. Kemungkinan nanti waka kurikulum itu ikut yang di tahap 4 atau gelombang 4. Lah kan enggak ada di situ waka kurikulum, enggak dimasukkan. Enggak ya, dimasukkan namanya. Di schedule namanya. Ya betul, tinggal tunggu aja nanti timeline itu di timeline awal yang di paparan pas rakor kepala sekolah. Ada yang kalau yang NTB itu kan Bu di yang gambar-gambar memang paparan awal itu. Cuman ketika keluar komite ini sebenarnya saya tidak ikut loh. Ya, kaget saya kenapa ikut. Karena kan saya takutnya tabrakan dengan jadwal, dengan apalagi segala macam kan, secara japri langsung kemarin. Cuman dia bilang, ya ikut aja lah, dibilang begitu, ikut aja. Yang penting masa bahasanya itu kan di Pak Kepala Sekolah di komite itu kemarin kan keluar jadwalnya, draft guru-gurunya ikut. Masa kurikulum nanti belakangan bahasanya itu bahasanya, masa kurikulumnya nggak tahu apa-apa, sedangkan guru yang lain yang jurusan yang lain sudah bisa menjalankan, sedangkan kurikulumnya nggak, sehingga saya ditunjuk untuk maju duluan. Karena bagus ya. Di jadwal yang belakangan itu
yang di SMK ada kurikulumnya. Saya tanyakan kemarin ketika kan disuruh kita waktu Zoom dengan Pak Aam waktu itu. Betul. Kita capek nanya tapi enggak dibalas kenapa Nggak dianggap. apakah kurikulum boleh langsung ikut atau enggak. Nah itulah ada dianggap. Jadi akhirnya dimasukkan aja lah, masuklah daripada nanti yang lain guru yang mengomandoi siapa katanya. Sedangkan di SMK memang tertera di situ waka kurikulum ada langsung yang ikut, sedangkan di SMA enggak ada waka kurikulum. Bu Nina mungkin kalau ada yang di SMA enggak ada. Bu Nina mungkin ada yang mau informasi didiskusikan. Ngantuk Bu Nina sudah itu. Oh, kita aja yang waktu Indonesia Tengah belum ngantuk. Bu Nina mungkin ada yang mau Bu Nina disampaikan. sudah. Bu Nina Mungkin sudah belajar dia Bu Nina itu, makanya dia mikirkan tes akhir yang astaga besok. saya. Kalau saya lihat jadwal sampai jam 3-an kita besok ya. Apa selama itu ya kita yang Masa sampai jam 3? besok ya? Jadwal ada saya rentang besok, sampai jam 10 terus kosong sampai jam 1 mulai sampai jam 15. Saya besok lokal karya nih. WIB kalau nggak salah. Saya juga ikut. Saya kan daftar guru penggerak angkatan 4. Kemarin setelah ada yang coaching klinik yang guru penggerak itu, Ya, guru penggerak dapat. itu secara otomatis, kan saya tesnya besok tanggal 7 Ya. Juli, cuman bahasanya di provinsi kemarin di KCD pas coaching kliniknya secara otomatis sistem akan menolak katanya kalau yang sudah ikut komite ini yang ikut guru penggeraknya ditolak katanya. Enggak, beda. Enggak sih, beda dia. Beda aplikasi. Bahasanya begitu. Oh, kemarin. beda SIM PKB. Begitu. Besok itu. Nah, ini kan Pak Irfan double. Iya, enggak. Beda SIM PKB. Saya juga nggak ngerti Pak Am juga bilang begitu kemarin pas kita coaching klinik dengan kepala sekolah itu, Pak Am bilang begitu juga. Jadi yang ikut komite nggak usah ikut guru pembelajar katanya. Enggak. Ada yang namanya masuk komite pembelajaran itu silakan mengundurkan diri kalau bisa mengundurkan diri dari guru penggerak katanya. Kalau ada yang lain jangan yang guru yang katanya. Sudah doang milih lah. Mungkin maksudnya biar ini ya enggak itu aja gitu, jadi ilmunya lebih biar fokus. Enggak, soalnya teman saya kemarin yang guru penggerak kan dia coaching klinik, dia kan ada kekurangan kayak Bu Rohmi, ada namanya Bu Rohmi sama Bu Un, ada teman saya yang tahu sih Bu Rohmi penggerak tahu. Nah, dia kekurangan data, artinya harus ada data yang kurang di guru penggerak kan. Nah, dia ke KCD, di KCD dijelaskan bahwa kalau itu guru penggerak kita pembelajaran secara otomatis sistem akan menolak ketika dia ikut guru. Tapi tidak jauh juga sih besoknya. Secara otomatis sistem akan menolak dia jadi guru penggerak katanya sih, tapi tidak tahu juga sih besoknya. Nggak salah. Ikut aja. Bu Nina mungkin apa yang mau didiskusikan? Sejak tadi udah ketinggalan diskusi nih ya Pak. Nggak apa-apa. Nggak tahu apa lagi yang ditanyakan. Nanti yang ditanyakan ternyata. Oke dah. Kira ujian besok itu sama? Hilang suaranya. Apa soalnya dengan tes awal enggak? Sama, Bu. Tes awal sama tes sama. Pak Irfan mungkin bisa udah mana tuh? Udah bisa jawab semua Pak Irfan. Udah sih jawab semua, ngapain? Semua diikuti. Saya baru tes loh ini, tes akhir. Baru selesai tes terakhir, tes guru penggerak. Guru penggerak? Ya, tes terakhir. Baru ujian. Soalnya sama dengan sekolah penggerak, beda? Beda, orang beda. Ikan beda namanya post tes. Sama sekolah penggerak? Beda, kan kurikulum. Oh iya, mau dibuat jadi kepala sekolah ya? Kemarin Pak Irfan mau jadi kepala sekolah ya? Tesnya berapa? Tinggi ya? Apa itu? Nilai tes awalnya kemarin udah tinggi ya? 75 kok. Ya, sekolah guru penggerak gimana? Enggak sih, enggak ada bedanya. Kurikulum orang. 60 kemarin, Pak. Oh, enggak apa-apa, besok 100, Bu. Saya besok 75 lagi.
Hanya 60 kemarin. Kita belum dapat pelatihan. Pak Nur berapa? Saya 60. 60. Iya, 60 sama, Bu. Besok Pak Hasto juga ini Kita dia. sama kita. Berarti Besok Pak Hasto juga sibuk kayaknya. Kenapa Ya. sibuk? Kenapa dia? Dia besok pendamping di Lokakarya. Dia di fasilitator. Jadi narasumber kan. Lokakarya besok pagi sampai jam 5. Terus kalau videonya ini Arpan bisa dikirimkan nanti? Sekarang lah saya kirim. Iya dah, ayo kita kirim ya, biar cepat diedit. Nggak usah diedit, biar kayak gitu aja, langsung dikumpulkan begitu ya. Ya dah, oke. Saya kirim ya. Kan yang sebentar dulu. Kan yang direkod kan cuma presentasi kita aja kan? Enggak, ini saya record nih sampai akhir. Wah. Udah dah makanya selesai ya. Saya mati rekodnya.